ya mungkin itu menjadi salah satu daya tarik. Tapi eta gaya ngomongnya di tahun 97 dengan sekarang tidak berubahnya. Maksudnya teh masih dengan sangat humble gitu. Masalah keluarganya juga ada buat menjadi seorang supir angkot. Beliau itu gitu ya. Setelah itu membawa misalnya ada wanita tunasusila itu dibawanya ke Masjid teh. Terus ditanyakan pas itu kenapa ke Masjid teh dibawanya, kenapa nggak ke masjid yang lain? Karena pas lagi banyak masalah biasalah waktu itu kan masih mengejar kalau ya kalau dengerin kajian AG masuk tuh. Jadi alhamdulillah asalnya jarang tuh ke masjid tuh. Pas tiap Selasa mah menyempatkan diri datang ngasih ikutin salat jamaah dulu asar lanjut dengan kajian. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Yuk Serius. Kenapa Yuk Serius? Karena sudah terlalu banyak yang nggak serius di luar sana. Betul sekali. Alhamdulillah. Kita mau bahas apa di sini? Ini nih. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Ya itu tentang salah satu nasibnya tahun 2000-an ya, awal 2000. Jauh bahkan jauh seperti itu. Karena waktu kuliah 95 96 itu udah ada dan udah pernah ya udah sering lah beliau melacunkan syair ini. Saya dengar itu pertama kali tahun 2002-an lah di Jakarta. Jadi waktu di Jakarta. Kalau saya sih waktu kuliah di Jatinangor. Dia tuh sering ngisi di pos PDN. Nah, PDN sebelum itu Indonesia dulu. Di itu 96. Saya kan 95 itu di kampus Unpad udah masih di Polisiana. Nah, itu yang menyelenggarakan Fakultas Peternakan kalau nggak salah, kerjasama sama sastra Inggris, sastra Jerman saja. Berarti asupa beliau di Unpad berapa lama ya? Reformasi kalau nggak salah pindah ke IPDN, masih di PDN. Mau IPDN teh ngaranna STPDN di mana eta teh di daerah Sayang ya naon? Cikeru masalahnya ini Cibesi ya. Lain eta si STPDN malah di daerah Cibus. Desanya mah Sayang nih lain. Cibesi desana teh dan Cikeru. Jadi Cikeru teh panjangnya. Dipikir ke mana? Ke jembatan sampai ke jembatan Cikuda kan. Tapi karena ganti bukan Cikeru jadi Jatinangor. Dulu kan Jatinangor, Kecamatan Cikeru, sekarang mah Kecamatan Cikeru, desanya jadi Cibesi, terus Cikuda. Lupa lagi nih Sayang. Mereka bahas Unpad atau saha sih? Hari ini kita akan membahas tentang Ustadz kita yaitu Agim Abdullah bin Astiar. Ya Haji Abdullah bin Astiar, pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung, dan sekarang udah cabangnya juga kan di Jakarta juga ada itu dia. Dan awal-awal antum mengenalnya tahu saya itu ke waktu masuk terus ngikutin kajian Selasa sore ya. Selasa sore itu jadi waktu itu pada saya teh nggak ada kuliah kalau Selasa itu, jadi semester 1 itu nggak ada kuliah. Bayangin Selasa Rabu nggak ada kuliah, kan pengennya idealnya pulang ya gitu. Idealnya pulang lah Jatinangor Purwakarta dekat lah. Nah karena 2 hari tapi ada Agim gitu waktu itu kan beliau juga belum terkenal banget di mana di televisi itu belum muncul tahun belum pernah Pak 96 97. Beliau itu salah satu yang membuat saya mendekatkan ke masjid, menjadi lebih dekat ke masjid. Itu kan Selasa sore habis pada asar. Kebetulan kosan itu di bawah Ibnu Sina. Di kebenaran ini hanya kata siar ketika dia
Itu naon sih penasaran ikutan kajian. Ada hari pertama waktu itu saya ke situ ya, ikutan pengajian Agim. Ternyata Agim belum pakai masih kayak gini, maksudnya nggak pakai peci, nggak pakai sorban. Iya. Tahu dengan antum tuh udah mulai. Tapi saya lebih seringnya mendapati Agim di acara kajian itu masih belum pakai sorban kayak gitu ya. Terus ya resminya sih mungkin kalau acara besar mungkin ya pakai sorban, kalau atau Ke kampus. iya lebih ya tidak terlalu formal ya. Dan waktu itu Apa yang bikin ente menarik sama Agim itu hari itu apa sih penyampaiannya tidak tidak menggurui kalau itu ya. Kalau ukuran kita kan waktu itu mahasiswa terus nyarinya yang simpel yang rumitnya dengan semua hidupnya rumit dengan tugas-tugas kuliah waktu itu. ada ini apa di kajian itu apa namanya teh Kak Agim Kolbut Salim. Jadi enak tuh ke hati karena pas lagi banyak masalah biasalah waktu itu kan masih mengejar Kalau ya kalau dengerin kajian lagi masuk tuh. Jadi alhamdulillah asalnya jarang tuh ke masjid tuh, pas tiap Selasa mah menyempatkan diri datang masjid ikutin sholat jamaah dulu asar lanjut dengan kajian. Jadi AA teh sebenarnya mah memulainya itu di kampusnya, betul. Tapi saya nggak tahu maksudnya apakah beliau misi juga di ITB atau di Unpad. Setahu saya sih karena pertama itu kan beliau itu lokasi pesantrennya di dekat UPI ya di gitu. Oh di sana. Dia ngisi nggak di UPI waktu itu? Enggak, karena udah di Canter. Ya enggak kan lokasi beliau juga udah terlalu dekat dengan UPI. Oh jadi mahasiswa UPI teh ke Baci DT. Jadi mungkin nggak ngisi di UPI-nya, langsung aja datang ke pesantrennya. Itu ada kawayan Jatinangor untuk mahasiswa Unpad, itu kan banyak UDM, di itunya di Unpad. Oh ya Ikopin, setelah STPDN kan Ikopin ya. Di Ikopin. Itu lumayan tuh. Banyak waktu merapat gitu, waktu kajian deh pada dekat gitu kan, sehingga baru tahu kalau kajian itu seperti itu merapat banyak kerumunannya. Dipisah ya, awat yang ilatnya dipisah gitu kan. Kalau waktu itu di kampung kita mah melingkar kan. Iya, pengajian konvensional gitu kan. Kan ini mah mendekat ke bahkan di bawah meja dua podium itu banyak ceramah di situ kita dekat banget lahnya. Baru tahu kalau sekarang kan udah banyak ya seperti itu. Wah ini kayak diskusi gitu, kayak kuliah biasa tapi tidak formal, terus isinya juga simpel ya, bagaimana cara menjaga hati bisa gitu, bisa menarik jamaahnya, terutama yang dari mahasiswa kebanyakan mahasiswa. Tapi mungkin karena waktu itu kita mahasiswa, jadi kita tuh taunya di mahasiswa banyaknya gitu. Ya mungkin begitu ya, bisa juga waktu itu kan masih muda ya, hampir berapa ya, mungkin seusia 30-an ya, sedikit di atas kita itu mahasiswa, jadi masih nyambung gitu kayaknya permasalahannya, tahu gitu apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, sehingga ya mungkin itu menjadi salah satu daya tarik. Tapi gaya ngomongnya di tahun 97 dengan sekarang tidak berubahnya. Maksudnya masih dengan sangat humble gitu. Nyondanya masih kelihatan gitu, karasa gitu. Ini teh nyaho lah orang pertama kali lihat juga ini dari Sunda, dari Bandung lah. Terusnya karena adalah itu kajiannya bahasanya karena HT teh tidak menghakimi, tidak memberikan arahan yang terlalu harus begini, tapi kita seperti mengalir aja, ikut gitu. Jadi teteh iya ngikutin kajian pertama kali teh AA ya wasilahnya tehnya tuh. Itu pertama ya, selain lingkungan teman-teman juga ya waktu. Tapi kan ente kuliah hampir semua semester itu gondrong ton. Gondrong kan sakit gitu kan. Eta tenan naon eta usah bahas. Nggak ada harus begini harus begitu, lagi ikutin kajian waktu itu mah.
Itu pas waktu itu gimana ada perasaan pas datang ke kajian teh, wah orang gondrong euy kumaha tah eta. Enggak sih kayak misalnya rata-rata semuanya kan Mahasiswa juga sama adanya kayak gitu. ada juga yang gondrong waktu itu kan yang celananya Sobek-sobek sobek-sobek juga ada ikutan kajian. kajian A-nya tentunya. Jadi tidak ada batasan untuk datang ke pengajian awal waktu itu. Siapapun boleh datang. Masuk warga juga ada yang ikut. Ikut ya di sini ada warga sekitar Jatinangor ya. Ikut kajian. Jadi ya waktu itu kan jarang ya waktu itu mah kajian-kajian yang lebih banyak kajian-kajiannya maksudnya secara spesifik di mana di senat atau di jurusan kayak gitu. Jadi alternatif Paling utama kan ditunggu-tunggu. bisa juga jadi hiburan juga kan karena banyak aktif. Emang hari sudah banyak ngabodohnya. Udah ya udah seperti ini Pak sendiri. Tapi saya melihat sih ada beberapa ada banyak perbedaan ketika AA di tahun akhir 90-an dengan terutama dengan materi-materi yang beliau sampaikan sekarang ini. Lebih banyak ke tauhid ya beliau ya jadinya. Sesuaikan dengan kan kalau dulu fokusnya sepertinya kan mahasiswa gitu ya. Targetnya sepertinya waktu itu mahasiswa. Kalau sekarang kan jamaahnya sudah banyak ya, waktu itu tidak seperti dulu mahasiswa saja. Sekarang kan hampir seluruh kalangan masyarakat ini melukai beliau, jadi mungkin ininya materinya juga diperluas. Aku punya dua pengalaman yang sama persis dengan AAT ya, walaupun mungkin AA-nya juga tidak ingat dan tidak kenal dengan saya. Ya, saya mungkin satu dari sejuta orang yang mengagumi beliau gitu. Jadi pertama tuh waktu kajian pertama kali pindah ke dari Unpad ke mana? STPDN. Nah, jadi waktu itu saya dengan teman-teman ngikutin kajian itu, tapi nggak itu tuh AA gitu. Gitu. Karena jadi bukan beliau itu kan asalnya tembak itu kan pakai sorban ya, pakai sorban. Nah hari itu tuh Selasa itu tuh ketika kita ikut kajian beliau tuh nggak pakai. Terus itu kan tahun 98. Waktu itu mau lagi rame-rame Reformasi kan? Reformasi. Lagi rame-rame mahasiswa demo. Jadi AA itu keluar dari masjid di PDN itu, STPDN, dan berpesan, mahasiswa hati-hati ya kalau demo banyak doa segala macam. Jadi kita ada pegong itu lihatin kata keluar kayak gitu. Nah itu mohon pertama ini siapa? Pas dilihat udah pakai mobil, pulang itu kita ini. Yang kedua lagi adalah tahun 2008 ya atau 2009 itu. Jadi saya punya pengalaman, kebetulan kerja sebagai wartawan di Jakarta. Nah tempat kerja saya itu ngadain seminar. Seminar itu tuh setelah ada kejadian AA berpisah sama Teh Nini. Jadi pas waktu itu kita sholat kan di masjid nih. Kemudian ada satu orang kayak gitu ya, satu orang AA tuh waktu itu DT-nya lagi jatuh semua. Kita ngundang AA kebetulan itu. Dan kita kan habis sholat. Terus ada satu orang laki-laki ya, bapak-bapak gitu, ya sholat di depan kita banget nih. Ini saya baru selesai sholat, beliau datang. Terus pas kita kan habis sholat tuh biasa diam gitu ya, terus ngobrol di masjid teh. Nah udah gitu tehnya laki-laki ini teh assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum, udah kaget. Ini kan yang kita undang gitu. Biasanya kan pakai waktu itu ya mobil bagus lah ya, kalau ke ada ajudan segala macam. Terus akhirnya kan karena kita panitia jadi nanya-nanya, gimana waktu itu di Jakarta tuh saya lupa lagi di mana ya tempatnya itu, kalau nggak salah di Jakarta di Senayan, ada daerah Senayan kayak gitu, di hotel apalah saya lupa lagi ini agak lama. Nah udah gitu beliau ternyata nggak pakai sorban lagi. Itu momen kedua, dua kali momen saya melihat AA tanpa sorban. Tapi kan sekarang juga AA waktu tampil di Deddy Corbuzier ya, beliau juga nggak pakai sorban. Udah gitu tuh beliau cerita saya datang ke sini pakai bis biasa kayak itu dari Bandung ke Jakarta, biasanya dianterin itu setelah kasus. Nah, setelah kasus jadi ya kita ngobrol-ngobrol. Saya anterin beliau ke Tangerang dengan driver dari tempat bekerja, dan ada wawancara lah dengan beliau, intinya sempat foto bareng juga ya. Tapi itu momen-momen, tapi ternyata AA nggak berubah. Cuma waktu itu AA sudah berubah dari cara tahun 2008 itu, 2008 atau 2009, bukan 2008, iya 2008 ya, kan 2006an 2007 tuh
mulai pisah pertama kali dengan teh? Belum dan 2008 ke sini. Sini ya, ya pokoknya sebelum saya punya pulang ke Purwakarta, jadi pulang ke sini. Kalau 2005, 2006 itu masih belum terkenal itu. 2006 udah. 2000. Jadi aku pertama kali kerja di Jakarta itu 2002, Toy. 2002 itu udah terkenal. Nah, itu dari pemerintah tuh aku disuruh ke Bandung berapa kali nemuin AA. Iya. Itu susahnya minta ampun, ditugasin ke mana? Ke DT, di RKL itu. Kamu liput agim ya, kamu liput agak minta patwa, minta ini sedang cuma. Kan beberapa kali ke sana gitu ya. Sampai malam gitu nungguin di ininya, minta ke ajudan, ke admin itu saking beliau padat waktu banyak. Saya masih ingat 2002, 2003 itu beliau sudah masuk ke ruang publik yang lebih luas kayak gitu artinya. Sudah masuk media kayak gitu ininya. Jadi itu pasti di akhir-akhir 2000-an itu 2000 ada berarti. Tapi ngomong-ngomong sekarang ini sepertinya sudah kembali lagi ya, nah seperti rame-rame ada poligami kayak gitu ya. Jadi masyarakat sudah nggak masalahkan lagi, mungkin karena sudah sendiri istrinya tidak satu lagi. Tapi timbalik itu menurut saya sih tidak terlalu bermasalah ya, mau beliau sendiri atau istrinya atau berdua. Tidak ada yang dilanggar, betul. Ada yang dirugikan secara ini dari masyarakat, tapi masyarakat kenapa seperti itu ya Pak? Mungkin karena waktu itu waktu akhirnya poligami itu menjadi sesuatu ya karena adalah seorang tokoh seorang ulama kayak gitu. Mungkin karena sedang naik-naiknya, sedang di puncak-puncaknya gitu kan. Panatan. Tapi saya pikir ya, maksudnya di banyak AA tetap menempati tempat yang khusus, mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat Muslim Indonesia. Karena kan ya itu tadi ya, orang siapa sih yang nggak punya masalah kayak gitu kan dirinya. Pasti kan ada masalah hidup, ada masalah. Setiap orang diuji dengan caranya yang berbeda-beda. Nah AA tetap tidak berubah gitu ya dari beliau sebelum ada kasus juga begitu ya, dengan itu pas waktu ada kasus seperti itu, tapi setelah sekarang juga masih tidak ada perubahannya. Ini ingat itu paling nggak 2 kali ke Purwakarta ya. Yang pertama di alun-alun. Nah, saya tuh waktu itu punya grup nasyid. Nah, kita anten belum gabung ke grup nasyid itu ya. Nah, yang kedua di mana? Di UPI. Jadi UPI, PGSD itu. Wow. Itu kan di tengah-tengah tuh, di samping aula besar UPI kan, pintu masuk aula besar UPI kan. Nah di situ saya kebagian di dekat pos satpam sama istri, anak saya masih 1 waktu. Wah itu yang nonton toy. Wah sampai semuanya hadir itu, maksudnya iya yang hadir. Wah udah semua itu. Ya UPI alhamdulillah itunya bagus, sound systemnya bagus banget. Jelas. Jadi kemana-mana tuh tapi ya, itu luar biasa maksudnya. Tahun berapa? Itu pas saya masih kerja di Jakarta itu juga tahun 2000 sebelum ada kejadian, maksudnya sebelum poligami ini belum 2000 berarti sudah 2000, maksudnya belum 2010. Saya kan balik saya kan 2010 teh mulai kerja di Purwakarta lagi, jadi di sini. Apalagi yang bisa kita ambil dari AA ini perjalanan kan beliau itu menjadi seorang dai itu kan melalui proses hampir tidak disangka ya, dari pendidikan awalnya biasa-biasa seperti kita nih, nggak umum ya itu, nggak langsung dari pondok, dari kecil kita dibina di kader untuk jadi dai, tapi dari umum, dari orang-orang biasa, kemudian beliau melakukan kontemplasi mungkin ya, akhirnya hidayah, mendapat hidayah dan bisa menjadi seperti ini. Awalnya kan umum seperti kita itu banyak ada masalah, dari masalah keluarganya juga ada, buat menjadi seorang supir angkot bahkan. Beliau itu gitu ya. Jadi hampir masalah latar belakang itu hampir sama seperti orang kebanyakan, makanya materi-materinya juga hampir yang lebih sangat dekat dengan kehidupan kita ya seharian kita.
Nah, itu yang membuat saya sendiri sih lebih menyukai beliau gitu karena latar belakangnya seperti itu, jalan hidup seperti itu, termasuk materi-materinya juga kena dengan dengan kondisi. Sampai sekarang masih dengerin? Masih Ya. ada yang di channelnya beliau juga masih sering dengerin. Kan kemarin tuh berangkat haji ya, digantikan sama ustadz yang lain juga masih saya sering ngikutin ya. Kan ya beliau juga aktif juga ya di media sosial, maksudnya di Instagramnya, di Facebooknya beliau tuh mudah kita capai gitu sekarang intinya. Dan yang bikin kagum gitu manajemen usahanya juga beliau hebat ya, kuat ya. Jadi bukan hanya di pendidikan aja, tapi bisa disebar ke yang lain. Semua ini dirangkul dengan tetap materinya ada dakwahnya gitu. Nah, kosan anak saya itu anak saya keterima di UPI Bandung ya. Sekarang sudah tingkat 2. Jadi kebetulan dapat kosan di depan masih UPI banget. Jadi ini masih UPI, ini jalan. Nah, ini gang nih. Gang terus ada sekitar 30 meter lah ya. Nah, kan jadi kalau kantor intern kalau nengok, kan melihat lah ya, itu kan nggak pernah sepi itu 24 jam itu. Masjid itu benar-benar buka 24 jam tuh benar-benar hidup gitu. Dan kalau tidak salah tuh Coach Stephen ya, almarhum. Almarhum itu bilang bahwa sedikit sekali masjid yang buka gitu. Bahkan di Bandung sendiri pun buka yang 24 jam itu masih sedikit. Dan ketika beliau coba untuk memberikan hidayah gitu ya. Beliau Coach Stephen ini kan punya satu proyek dakwah yang luar biasa, yaitu mendakwai orang-orang yang ada di jalanan. Nah, biasanya beliau itu malam-malam keluar, kemudian setelah itu membawa misalnya ada wanita tunasusila, itu dibawanya ke Masjid DT. Terus ditanyakan Coach Stephen itu, kenapa ke Masjid DT dibawanya, kenapa nggak ke masjid yang lain? Karena masjid yang lain kebanyakan sudah tutup gitu. Saya hanya menemukan masjid yang masih buka itu ya Masjid DT gitu, Darut Tauhid di Gigir Kalong.